Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Untuk video kali ini kita bakal membahas ini teman-teman, kayak menarik ini ya pembahasan kita kali ini ya, yaitu cara menghitung laporan atau cara membuat laporan laba rugi teman-teman ya, atau buku kas teman-teman ya. Di sini kita sudah buat sampel tadi teman-teman ya. Di sini ada misalkan laporan laba rugi. Ini nama instansi teman-teman, serah ya, PT atau PT apa atau instansi apa ya, periodenya terserah. Nah ini udah otomatis teman-teman. Nah di sini kita sudah bikin jika nilai laba berjalan minus berarti rugi. Ini teman-teman ya, laba berjalan nih teman-teman ya. Ini kan masih plus nih. Kalau tanda ini minus berarti dia rugi teman-teman. Nah ini udah otomatis teman-teman ya. Misalkan di sini kita ganti, ini kan 10 juta teman-teman ya. Kita ganti misalkan 20 juta teman-teman. Nanti otomatis ya. Nah di sini juga otomatis teman. Di sini otomatis ya. Nih sini teman-teman, kita balikkan 10 lagi sini. Karena ini 10, tadi kan 10 tuh. Nah ini 32 teman-teman ya. Misalkan ini 20 dia 42. Nah teman-teman, ini hanya sampel ya, terserah teman-teman mau tambahkan lagi di bawahnya, bisa tinggal insert kolom teman-teman ya. Kemudian untuk ininya, untuk itemnya atau perkiraan belinya ini terserah teman-teman ya. Untuk ini ya, untuk misalnya gaji karyawan, terserah teman-teman mau apa, yang penting udah otomatis teman-teman. Ini misalkan 500.000, kita ganti 600.000 teman-teman ya, 600.000 nanti otomatis dia. Nah otomatis teman-teman udah berubah ya. Misalkan di sini berapa ya, 400.000. Oke, nah otomatis bertambah teman-teman. Oke kayak itu ya. Selanjutnya, oke teman-teman, gitu ya. Untuk selanjutnya kita bikin teman-teman ya, kita coba bikin dari awal lagi sama kayak persis ini teman-teman. Untuk itu, nah teman-teman bisa coba di rumah ya, dari rumah, atau jika ingin file Excelnya silahkan komentar di bawah kolom YouTube-nya teman-teman ya. Oke, kita coba di sheet baru dulu teman-teman, kita bikin dari awal ya. Oke, kita bikin dari awal teman-teman. Di sini kita bikin dulu, di sini teman-teman ya. Di sini kita bikin dulu. Oke, misalkan di sini teman, sampai sini ya. Kolom satunya kita bikin dulu, tarik di sini ya. Oke, kita home, merge and center dulu teman-teman. Oke, kita home, merge and center dulu ya. Misalkan di sini kita bikin judulnya, misalkan laporan laba rugi teman-teman ya, laba rugi. Kemudian teman-teman auto enter ya, auto enter. Jangan enter teman-teman, kalau enter dia nanti pindah kolom. Oke, misalkan PT apa ya, PT kumpulan tutorial misalkan. Kemudian auto enter lagi. Di sini periode misalkan November 2022. Oke. Nah sini teman, kita percantik dulu ya. Times New Roman atau Arial terserah teman-teman ya, untuk apa itu, untuk stylenya. Kemudian di sini 14. Oke, kita ke sini kan deh, kemudian kita boldkan teman-teman. Oke, nah teman-teman udah ya untuk judul ya. Sekarang kita bikin ini teman-teman, bikin tabel nih ya. Kita mulai dari sini deh, misalkan di sini nomor. Oke, kemudian di sini perkiraan item teman-teman ya, perkiraan item terserah teman-teman ya. Untuk judulnya kita tarik dulu. Oke, kemudian di sini kita debit teman-teman ya. Kemudian di sini kredit. Oke, kredit. Nah kita ukur dulu teman-teman ya, kita tarik, kemudian kita tarik. Oke, nah di sini kita bentar ya, kita insert dulu. Di sini kita kosongkan kolom dulu teman-teman ya, kayak tadi ya. Oke, di sini baru debit. Oke, di sini kita kosongkan kolom juga teman-teman, satu biar lebih enak ya kelihatannya. Oke, kita lebarkan dulu, kemudian di sini kita lebarkan lagi. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Di sini home, kemudian saya biasa menggunakan Times New Roman teman-teman ya. Oke, sini 12 deh, kita home dari. Oke, sudah teman-teman ya. Kemudian kita pilih nih teman-teman, kita pilih tabelnya ya. Ini kita percantik dulu. Oke, sini home, sini, kemudian kita boldkan, kemudian kita hitamkan aja deh, lebih enak. Nah ini teman-teman ya. Oke, sini kita home kan, kita bold. Oke, kita bikin tabelnya dulu teman-teman ya. Di sini biarin kosong. Oke, di sini kita tabelkan dulu. Oke, di sini kita tabelkan di sini deh, sampai berapa ya tadi, sampai 17 kalau nggak salah ya.
17 kita home kan, kemudian kita klik ini teman-teman ya, kemudian pilih teman-teman ya line style, kemudian kita pilih yang ini titik ya, sama kayak tadi teman-teman ya. Oke, kita blok sampai 17 ya. Oke, kemudian kita pilih ini. Nah, ini kan lebih enak teman-teman ya. Kemudian yang ini kita pilih ini teman-teman, home, yang ini aja deh. Nah, lebih enak teman-teman ya. Oke, di sini kita pilih yang ini, home, kemudian pilih ini. Kita pilih line style lagi teman-teman ya. Kita pilih yang ini. Oke. Kita taruh di sini, kemudian di sini. Biar lebih enak aja teman-teman ya, biar lebih cantik aja ya. Di sini, kemudian di sini. Oke. Udah teman-teman ya. Oke. Kemudian kita teman-teman kita klik ini ya, kita klik yang di sini, kemudian ini deh. Oke. Ini kayaknya lebih cantik teman-teman. Oke. Kayaknya masih kurang teman-teman ya, di sini kita tambah satu kolom deh. Satu kolom ya. Kita tarik aja ini. Oke. Kemudian biar lebih cepat deh, kita insert aja nih bagian ini teman-teman ya. Oke, yang ini. Kemudian kita insert tabel tadi ya, ini, kemudian apa tadi ya, line style, kemudian yang ini tadi ya. Oke, dari sini sampai sini kita tulisin T. Ini kita cara manual dulu teman-teman ya. Ini oke teman-teman gitu ya. Kemudian kita ganti Times New Roman dulu lagi, kita pastiin. Oke, ini kita setting lagi deh, kita sini lagi. Oke, kita pilih yang ini teman-teman. Oke, di sininya biarin kosong teman-teman ya. Untuk kolom ini biarin kosong. Nanti plus minus ada teman-teman ya untuk kolom ini. Nah teman-teman terserah, kalau mau yang misalkan yang ini ya, yang ini di atas terserah. Oke, kalau ini juga terserah, mau diwarnain gini juga bisa. Ini diputihkan. Oke, ini teman-teman biar nggak kelihatan ya. Oke, untuk nomor akun, untuk nomor misalkan item 1 teman-teman, item 1 misalkan 2, di sini 3. Ini terserah teman-teman, untuk mau nomor, mau ID terserah teman-teman ya. Oke, misalkan gini kita sampai berapa ya? Sampai 17 kali ya, sampai sini. Oke, kemudian kita centerkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita centerkan dulu ya di sini. Home, kemudian center. Nah, oke sudah teman-teman ya. Sekarang kita tulis itemnya teman-teman. Misalkan di sini penjualan. Oke teman-teman, misalkan di sini penjualan ya. Penjualan misalkan di sininya debit 50 juta. Oke. 4567. Oke. Untuk lebih enaknya angkanya kita gini teman-teman ya, kita blok sini ya. Kemudian kita masuk ke home. Kemudian di sini kita pilih yang akunting deh. Nih. Nah, otomatis ya teman-teman ya, dia RP-nya otomatis. Oke. Di sini misalkan yang kedua misalkan ini teman-teman. Oke, gaji karyawan. Ini terserah teman-teman ya untuk penamaannya atau itemnya lah, gaji karyawan. Misalkan di sini 10 juta teman-teman. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 10 juta. Nah, kemudian item selanjutnya misalkan untuk listrik. Untuk listrik, misalkan untuk listriknya berapa teman-teman ya, misalkan kita ke 1 juta deh. Oke, otomatis teman-teman ya. Kemudian untuk bayar air, di sini misalkan untuk bayar air itu 500.000 teman-teman. Oke. Kemudian untuk bayar air misalkan jumlah inventaris toko, di sini bunga pinjaman misalkan teman-teman ya. Misalkan di sini untuk lanjutnya misalkan di sini bunga pinjaman. Oke. Bunga pinjaman. Nah, untuk bunga pinjamannya misalkan 1.500.000. Oke, kelebihan teman-teman. 1.500.000 ya. Kemudian jumlah inventaris ya. Inventaris misalkan jumlah inventaris toko. Sini misalkan jumlah tokonya 200.000 ya, 200.000. Oke. Oke, kemudian misalkan jumlah
jumlah titik bulah titik inventaris gudang, misalkan jumlah inventaris gudang misalkan 600.000. Oke. Kemudian yang lainnya jumlah penyewaan gedung, misalkan jumlah penyewaan, sorry teman-teman ya. Nah, misalkan di sini tambah lagi jumlah penyewaan gedung. Oke, di sini misalkan jumlah penyewaan gedung, bentar kita tambahkan dikit. Penyewaan gedungnya misalkan berapa ya? Jumlah penyewaan gedungnya misalkan 600.000, teman-teman, anggap 600.000 lah. Ini untuk sampel. Kemudian beban angkut, misalkan teman-teman ya, penjualan ini sampel aja teman-teman ya. Misalkan 700.000. Oke, 700.000 ini 7 juta teman-teman ya, 700.000. Kemudian tambah lagi misalkan harga pokok penjualan, harga pokok penjualan. Oke, harga pokok penjualan ini misalkan 17 juta nih, 246. Oke teman-teman, ini udah ya untuk itemnya. Kemudian kita isi nih teman-teman ya, kita isi misalkan udah penjualan udah. Kemudian kita cari rumusnya teman-teman ya. Misalkan di sini biasanya ada total beban, sini teman-teman ya. Biasanya di sini. Di sini ada total beban. Ya udah deh, sebelum itu ini ada lainnya. Oke, kita tambah lah biar nggak kosong. Lainnya misalkan kita tambah 100.000 lah, 100.000. Oke. Nah, di sini dua ini kita tambah lagi teman-teman ya. Di sini ada dua biasanya. Kita tadi lupa teman-teman ya, kita insert lagi. Kita home, kemudian kita insert tabel lagi ini ya, line style, kita pilih yang ini. Oke, kita sini, kemudian di sini teman ya, kita tarik aja deh biar cepet. Nah teman-teman, udah ya untuk tabel ini. Caranya gini teman-teman ya, caranya gini. Kemudian teman-teman blok, kemudian pilih ini ya, pilih ini teman-teman ya, pilih ini. Kemudian teman-teman pilih nih line style yang gini, line style ini. Nah, pilih ini teman-teman ya, terserah mau yang ini atau ini ya. Oke. Oke teman-teman, dia otomatis jadi ya. Kita rubah dulu Times New Roman. Oke. Nah, di sini biasanya ini teman-teman, di sini ada, kita ini dulu, kita median center kan biasanya ada total penjualan. Oke. Kemudian di sini juga kita median center kan. Biasanya di sini laba rugi teman-teman ya, laba rugi berjalan. Nah, ini. Oke, kita ke sini dulu, kita rubah jadi Times New Roman. Oke, kita kasih 12, kita ke pinggirkan. Oke, di sini ada plus teman-teman ya. Misalkan ini fungsinya teman-teman gini, jika nanti laba rugi berjalan dia bakal otomatis jadi minus teman-teman ya, dan itu bakal ada notif rugi teman-teman. Oke, di sini kita kasih minus teman-teman ya. Oke, kita kasih minus deh ini teman-teman ya. Oke. Kemudian kita hitung ini teman-teman ya, kita hitung jumlah ini teman-teman ya, total jumlah penjualan kita hitung. Oke, ini kita percantik aja deh, kita kasih kuning, kemudian kita kasih hitam, kita boldkan. Oke, ini juga teman-teman ya, kita kasih biar cantik teman-teman hitam, kemudian ini boldkan, kita boldkan. Nah teman-teman, rumusnya ini ya sama dengan, kemudian kita di sini kita pakai sum teman-teman ya untuk menjumlahkan ya, sama dengan sum. Sini teman-teman buka kurung. Nah ini diblok semua teman-teman ya, dari gaji karyawan teman-teman ya, jangan dari penjualan. Dari sini dari 8 teman-teman ya, dari nomor 8, nomor 2 kolom 8, kita klik semua di sini. Di sini semua teman-teman ya, dari sini sampai sini kita tutup kurung. Oke. Nah teman-teman sudah dapat ya totalnya sini teman-teman 32.200 ya, 200.000. Oke, sekarang kita mencari laba rugi berjalan teman-teman. Rumusnya gini ya, sama dengan total penjualan kita kurangi dengan total beban. Oke, nah ini teman-teman ya, dapat 17 juta teman-teman ya, 17 juta. Oke, ini plus berarti ya, dia nggak ada minusnya, berarti plus, berarti kita untung teman-teman ya. Oke, laba berjalannya plus, itu berarti untung. Oke teman-teman, kalau mau percantik klik ini, kemudian underline kan. Nah cantik teman-teman ya untuk ininya.
untuk total beban dan laba rugi berjalan. Misalkan kita ganti nih teman-teman ya, dia otomatis berganti apa enggak? Misalkan di sini kita ganti jadi berapa? Jadi 800 deh. 800, kita enter. Nah, berganti teman-teman ya. 30 ini ganti angkanya ya, pas ya. Kemudian kita ganti 2 juta, misalkan di sini 2. Oke, di sini 2 misalkan. Oke. Berarti ini harusnya 33. Nah, benar kan teman-teman, sini 33 ya. Kalau kita ganti jadi 3, berarti ininya harusnya 34 teman-teman, 34.500, 35. Benar teman-teman ya, 35.500. Oke, di sini kita ganti nih, kita ganti 5 deh. Ganti 5. Seharusnya 36.500. Nah, oke teman-teman, udah benar ya. Nah, oke teman-teman, demikian ya cara menghitung laporan laba rugi teman-teman ya untuk buku kas. Nah, untuk filenya teman-teman bisa komentar ya di kolom video YouTube-nya jika teman-teman butuh file ininya ya, file belajarnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya.